Umat Paroki Santo Yusuf Kota Baru. Saya sekarang ada di Banjarmasin. Posisi ada di Aula Gereja Hati Kudus Yesus Veteran. Saya memberitahu bahwa hari ini saya datang ke Banjarmasin untuk mengikuti misa Krisma. Misa Krisma itu bukan saya mau menerima sakramen Krisma, ya bukan. Misa Krisma adalah istilah untuk menyebut namanya misa untuk pemberkatan minyak-minyak. Minyak apa yang diberkati di sana? Yaitu minyak baptis atau minyak katekumen, minyak Krisma, dan minyak untuk pengurapan orang sakit. Ya. Jadi apakah ini termasuk yang dicari orang kalau ziarah ke Yerusalem, cari minyak urapan gitu ya? Apakah itu yang dimaksud atau saya sendiri pasti tidak ngeh ya, ada umat ziarah ke Yerusalem cari minyak urapan. Ya, jelas kita mengenal pengurapan, yaitu pengurapan untuk orang sakit dan juga pengurapan untuk pernyataan Krisma, pengurapan, dan juga ada namanya minyak katekumen. Itu diberkati pada misa namanya misa Krisma atau pemberkatan minyak. Ini biasanya itu dilakukan pada hari Kamis pagi sebelum Kamis putih, ya. Tetapi karena alasan jarak dan sebagainya, maka setiap uskupan memiliki kebijakan masing-masing. Untuk keuskupan Banjarmasin itu dimajukan ke hari Selasa. Diandaikan bahwa hari Senin setelah pelayanan dari stasi itu berangkat, kemudian Selasa sudah sampai, kemudian Selasa pagi ada rekoleksi para imam, kemudian sore ada misa Krisma atau misa pemberkatan minyak itu, kemudian Rabu pagi bisa pulang, kemudian Kamis sudah bisa melayani Kamis putih. Itu mengapa dimajukan ke hari Selasa. Kebetulan tahun lalu karena masa pandemi sedang marak-maraknya di awal, tahun lalu tidak diadakan misa Krisma untuk para imam. Tetapi untuk tahun ini diadakan, tetapi juga fakultatif. Yang mau datang silakan, yang tidak datang pun juga boleh. Mengingat masih pandemi dan jarak yang juga tidak pendek, ya. Saya sendiri datang pasti karena memang stok lilin Paskah juga perlu yang baru, karena memang perlu perayaan Paskah. Tapi tahun lalu memang tidak ada lilin Paskah karena memang tidak ada perayaan Paskah. Tapi lilin yang dipakai adalah lilin yang ada saja, kemudian dimodifikasi jadi tahun 2020, ya. Karena sekarang ini juga misa malam Paskah di paroki ada, maka mencari lilin Paskah yang panjang 1 meter atau 1,2 meter itu, ya. Dalam misa pemberkatan minyak itu di dalamnya juga ada namanya pembaruan janji imamat. Janji imamat yang ditekankan dalam peristiwa ini dua hal yang begitu kental adalah apakah para imam itu sanggup melaksanakan Ekaristi dengan setia dan penuh dengan khidmat dan hormat, ya. Merayakan Ekaristi dengan setia, khidmat dan hormat, ya. Yang kedua, apakah para imam itu setia kepada Bapak Uskup, ya. Bukan hanya Romo Projo, tetapi siapapun imam yang berada di keuskupan ini, kongregasinya apa, jabatannya apa, tidak dikatakan, tetapi siapapun imam yang berada di keuskupan ini apakah mau setia kepada Bapak Uskup. Artinya apa? Artinya bahwa setiap imam yang diutus di paroki-paroki harus mempertanggungjawabkan seluruh reksa pastoralnya kepada Bapak Uskup. Sehingga yang ada itu bukan misi pribadi, bukan pekerjaan pribadi,
bukan program pribadi, tetapi harus melaksanakan program keuskupan. Ingat baik-baik, para imam yang berada di Keuskupan Banjarmasin, entah dia menjabat sebagai apa, apakah di paroki atau di bidang-bidang atau di kategorial, harus menjalankan program keuskupan. Nah, disinilah namanya janji setia dan taat kepada Bapak Uskup itu diperbarui, ya, sehingga sangat masuk akal dan benar adanya kalau ada imam kemudian dilaporkan oleh umatnya, pastornya A, B, C, dan C, ya wajar-wajar saja, karena memang Bapak Uskup itu memang menugaskan imam di paroki atau dimanapun berada di keuskupan ini untuk mewakili kehadiran beliau di tengah jemaat. Jadi kalau kehadirannya tidak menggambarkan kehadiran Bapak Uskup, kehadiran keuskupan, ya tentu boleh dikomplain. Komplain tentu hal ini mesti disadari. Ya. Di sini letak kepenuhan imamat. Ya. Saya berkali-kali bicara pada umat, seandainya hari ini mengatakan Bapak Uskup, telepon saja, telepon angkat, telepon bilangnya, Bapak Paris, besok nggak boleh misa. Saya sudah misa, saya sudah dianggap tidak sah, ya. Tentu alasan apapun harus dipertanggungjawabkan tentu saja. Itu mengandaikan bahwa imamat seseorang itu baru mendapat kepenuhan bersama imamat Bapak Uskup. Ini sekaligus katekese pada umat paroki Santo Sukoto Baru, supaya saya pun juga menyadari sesadar-sadarnya bahwa kehadiran saya itu menjadi tanda kehadiran Bapak Uskup di Kota Baru. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengajaran bagi umat semua, dan nanti misa akan dilaksanakan jam 6 sore. Linknya sudah saya bagikan tadi malam jam 2, jam 3 malam, ya. Silakan kalau mau ikut live streaming, buka di YouTube-nya nanti jam 6 sore, ya, jam 6 Wita, ya, jam 18.00 akan dilaksanakan di katedral, di mana sekali lagi para imam memperbarui janji imamat, yaitu setia merayakan Ekaristi dengan hormat dan hikmat, dan juga mentaati Bapak Uskup sebagai pemimpin keuskupan. Supaya sekali lagi kehadiran pastoral para imam di paroki adalah gambaran kehadiran Bapak Uskup di paroki. Itu kira-kira Mas sekalian, sehingga kalau ada imam katakanlah Romo jangan A, lalu Romo bilang nggak bisa Bapak Uskup, harus B. Ya, Bapak Uskup bilang ya sudah, kalau B sana jadi pastor di mana sana, jangan jadi pastor di sini. Gampangannya begitu ya, kasarannya. Karena keuskupan programnya A, kemudian kita jadi B, ya kemudian Bapak Uskup bisa bicara, ya sudah cari aja keuskupan lain atau paroki yang lain yang bukan keuskupan sini yang programnya B, katakanlah begitu ya. Tapi itu secara vulgar dan kasar pastinya ya. Tetapi sekali lagi mau mengatakan bahwa para imam di keuskupan ini semuanya tunduk taat kepada kebijakan Bapak Uskup apapun yang terjadi, karena saya sadar dan meyakini tidak mungkin Bapak Uskup itu mau mencelakakan umat, tidak mungkin Bapak Uskup itu mau mencelakakan para imam, ya pasti akan memberikan yang terbaik bagi imamnya karena juga bentuk kehadiran beliau, dan juga akan memberikan yang terbaik bagi umatnya karena semuanya berada ini karena yang pertama-tama untuk membangun iman jemaat, ya supaya kita bersama-sama berjalan begitu. Begitulah kira-kira umat ya sekalian. Tentu doa seluruh umat paroki Santo Sukoto Baru akan juga menjadi kekuatan bagi para imam yang berkarya di paroki Santo Sukoto Baru, ya.
Jangan lupa ya, ikut ya. Seperti apa sih misa Krisma? Kemungkinan tahun-tahun lalu mungkin tidak terpikirkan bisa ikut mengikuti misa Krisma atau mengikuti misa janji imam par imam. Tetapi di era pandemi ini, adanya keterbukaan dunia medsos dan juga dunia digital dan juga internet memungkinkan kita dapat mengikuti secara live streaming ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam untuk seluruh umat di Paroki Santo Yusuf Kota Baru, para ketua komunitas, para ketua stasi, para staf DPP ya, dan tentu untuk seluruh umat Paroki Kota Baru yang saya cintai, yang saya rindukan, ya, yang saya hormati, dan tentu menjadi sebuah inspirasi kita bersama dalam hidup menggereja. Tuhan memberkati.